Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas tentang money management ya dalam investasi sebuah saham ya. Di sini aku berbagi tentang 5 tips ya. 5 tips money management investasi saham. Nah, nanti teman-teman bisa mempraktekkannya sendiri, dan ini berdasarkan pengalaman aku selama ini ya. Investasi saham itu perlu money management yang sangat ketat ya, karena memang investasi saham itu sangat berisiko ya teman-teman. Jadi kalau ada yang ngomong investasi saham cepat kaya itu ya, menurut aku ya hanya untuk sebagian kecil orang ya, mungkin 10% dari total investor saham itu yang kaya ya. Tapi selebihnya ya biasa-biasa saja, dan mungkin banyak juga yang loss ya, karena tidak tahu money management ini. Seperti pengalaman aku dulu ya, waktu awal-awal investasi saham itu bisa portofolio bisa meningkat sangat cepat dalam waktu mungkin sebulan 2 bulan, tapi di bulan-bulan berikutnya habis sampai tinggal 10% ya portofolio itu. Jadi pentingnya money management dan disiplin itu harus benar-benar kita terapkan ya teman-teman. Oke, yang pertama apa? Ketika kita mau investasi sebuah saham, kita itu harus menentukan kita itu mau investasi jangka panjang atau untuk trading ya. Karena ini strateginya berbeda. Kalau teman-teman untuk investasi jangka panjang, kira-kira berapa? 5 tahun, 10 tahun, atau 20 tahun, dan tidak pernah tidak mau untuk dicairkan misalnya, ya teman-teman harus mencari saham-saham yang memang fundamentalnya bagus, terus secara chart juga bagus ya. Coba kita lihat saham-saham yang bagus untuk investasi jangka panjang. Itu bisa saham-saham perbankan ya, seperti saham BCA, kemudian BRI, BMRI, BNI, BTN. Itu saham-saham yang untuk investasi jangka panjang cukup aman. Bahkan di saat krisis pun saham-saham perbankan itu masih tumbuh ya teman-teman. Ya, ini seperti BCA, ini grafiknya bagus, tumbuh terus. Kemudian juga pernah split off juga. Jadi kalau teman-teman investasi saham BCA ini untuk jangka panjang ini cukup menjanjikan ya. Apalagi kalau jangka panjang misalnya 20 tahun gitu ya. Saham BCA ini kalau nggak salah dulu awal-awal IPO itu harganya sekitar 1.400 atau berapa ya, 2000 berapa ya, 2001 atau 2004 ya, lupa saya. Kalau di chart Mirai kelihatan. Tapi terus kemudian split up, beberapa kali split up, bahkan sampai mungkin kalau dihitung sudah hampir 40 kali lipatnya. Itu dari harga 1.400 akhirnya harganya itu turun jadi 12,5 ya. Tinggal dibagi aja itu 1.400 dibagi berapa itu. Jadi karena split up seperti itu, jadi kalau teman-teman beli saham BCA di awal-awal IPO dipertahankan sampai sekarang, maka kenaikannya bisa sampai 200 kali lipat ya teman-teman. Jadi luar biasa. Tinggal cari aja di Google ya, berapa kali split off BCA itu, historinya berapa. Nah, kalau sudah investasi di saham yang fundamentalnya bagus, terus kemudian secara chart bagus, itu ya teman-teman tinggal duduk manis saja, nggak usah memantau trading atau harus stop loss, harus cut loss gitu. Jadi itu. Lalu saham-saham yang lain yang cukup bagus ya, yang secara chart bagus, kita lihat misalnya kayak saham Adaro ya. Saham Adaro ini lumayan ya, chartnya lumayan, walaupun tidak sebagus saham-saham BCA ya.
Tapi dia tumbuh juga ya dari 2018 ke 2022 ini tumbuh ya, mungkin 2 kali lipatnya. Kalau yang 10 tahun ini yang RTI bisnis nggak ada ya, nih adanya kalau mau ada nanti di Mire ya. Jadi teman-teman cari yang catnya itu ya, misalnya 5 tahun, 10 tahun itu paling nggak tumbuh ya. BJTM misalnya, kita lihat ya, Bank Jatim. Bank Jatim ini pertumbuhannya nggak begitu bagus, tapi dia dividennya setiap tahun pasti ada. Nah, ini ya. Jadi kalau harus dipertimbangkan ya antara harga saham sama dividennya. Misalnya kayak ITMG misalnya, kita lihat ITMG ini juga tumbuh bagus ini ya, dan dividennya juga besar. Jadi bisa untuk investasi jangka panjang. Nah, kemudian yang kedua itu adalah trading. Kalau untuk trading ya teman-teman cari saham-saham yang sudah di area support. Misalnya kayak ini kemarin saham-saham batu bara turun misalnya. Apa ini sudah disupport atau belum? Kalau sudah disupport, kita siap-siap beli. Tapi kalau isunya bagus, ya kita beli aja walaupun masih harganya di atas. Ini kan sudah dalam seminggu sudah naik ini ya. 3.300 ke 3.500 ya, naik 200 poin. Ya hampir sekitar berapa itu ya, 200 dibagi 3.000. Mungkin ya 7% atau 8% ya. Tapi karena isunya ini PTBA kan mau bagi dividen besar ya di bulan April, jadi ya bisa beli aja buy on weakness. Jadi ketika saham ini turun ya kita beli. Nanti ketika saham ini naik, target kita berapa ya harus kita jual. Jadi tidak harus kita pertahankan sampai jangka panjang, atau kita pertahankan sampai pembagian dividen. Setelah pembagian dividen kita jual kayak gitu. Jadi itu ya teman-teman, kalau untuk trading ya. Terus nanti kalau misalnya sudah itu, kita nyari saham yang lain lagi yang masih di support, yang area merah, yang kemungkinan akan naik gitu ya. Jangan yang area merah yang masih kemungkinan turun. Jadi itu harus perlu belajar lagi ya, teknik analisis ya. Analisis teknikal, kemudian analisis fundamental, support, resisten, MA, itu harus belajar. Kemudian yang kedua, mulai dari modal kecil. Nah, ini penting teman-teman. Kalau teman-teman tidak tahu ilmunya sama sekali, langsung masuk investasi saham misalnya, langsung 100 juta misalnya. Tapi karena nggak tahu ilmunya, ya masuk sembarang saham, masuk ke saham gorengan, apalagi habis itu turun 20%, 30%, bahkan turun 50%, ya stres. Jadi mulai dari yang kecil dulu, teman-teman mulai dari berapa dulu. Mungkin 1 juta, 2 juta, atau kita batasi maksimal 10 juta. Dari 10 juta itu cobalah investasi atau trading berapa bulan lah, sebulan atau 2 bulan. Kalau teman-teman sudah mengetahui, oh seluk beluknya begini ya, kalau mau trading begini, kalau mau invest begini, itu teman-teman tinggal santai saja. Apalagi kalau invest, kalau mulai dari modal kecil tuh berarti kita belinya nyicil. Misalnya saya mau invest saham BCA 100 juta, saya mau masukkan dulu 10 juta, terus nanti bulan berikutnya 10 juta, bukan bulan berikutnya lagi 10 juta, itu malah bagus, nanti rate-nya bagus. Jadi kalau kita saham itu dibawa turun, kita masih ada modal lagi, kita masukkan lagi 10 juta gitu. Nanti lama-lama saham itu ketika naik, kita sudah profit ya. Tinggal target kita berapa persen, seperti itu. Nah, kalau yang untuk trading itu ya kita dari modal kecil itu kita bagi, misalnya modal 10 juta untuk beli saham A misalnya, bagi 10 ya. Sekali masuk satu bagian. Kemudian kalau saham itu dibawa turun, kita masuk lagi. Dibawa turun, kita masuk lagi. Nah, masuknya lagi berapa bagian kan tinggal dihitung aja, biar average-nya bagus gitu kan. Terus yang ketiga, pelajari saham yang akan dibeli ya teman-teman. Jadi saham itu kan macam-macam ya, kita bisa perhatikan ya, misalnya kayak ini ya, ada saham Unilever, Samudra, Sido, PTBA, Medco, Hexa, Era, Bumi, Adaro, kayak gini kan.
Nah, ini kita harus pelajari betul bagaimana analisis fundamentalnya, bagaimana analisis teknikalnya. Jadi beberapa yang harus kita pelajari, baik itu secara teknikal maupun fundamentalnya. Jangan sampai kita membeli saham yang kita nggak ngerti ya, bisnisnya nggak ngerti, terus fundamentalnya nggak ngerti, apalagi ya laporan keuangannya, pertumbuhannya, profitnya juga nggak ngerti ya, itu parah ya teman-teman. Jadi itu ya. Terus kemudian yang keempat ya, jangan terlalu banyak macam saham yang mau dibeli. Jadi ketika kita awal mulai saham, membeli saham itu jangan terlalu banyak dulu. Beli saham langsung 10 macam gitu, jangan. Karena apa? Modal kita akan habis di situ. Dan ketika satu saham dibawa turun, kita mau beli lagi sudah nggak ada modal karena terlalu membeli banyak saham. Jadi usahakan beli saham itu ya 2 atau 3 aja, dan satu bagian saham itu kita bagi dalam 10 bagian modalnya. Jadi tidak langsung masuk ke satu titik. Jadi ada 5 titik minimal lah, atau 10 titik. Jadi misalnya kita beli saham A, B, C, kemudian saham A misalnya modalnya 3 juta. Dari 3 juta itu kita bagi 10, berarti sekali masuk 300.000. Nah, ini tergantung juga harga sahamnya. Kalau harga sahamnya mahal ya kita nggak bisa berbagi. Misalnya kita mau beli saham ITMG dengan modal 3 juta ya nggak cukup, minimal ya 4 juta ya sekarang ya saham ITMG. Jadi cari saham yang kita bisa modalnya dibagi. Terus yang kelima ini yang penting teman, tentukan target profit dan stop loss. Beberapa sekuritas sekarang itu sudah bisa auto ya, bisa auto profit atau auto stop loss ya. Jadi ketika ada krisis atau apa tiba-tiba koreksi tajam itu kita sudah bisa setting. Nanti misalnya turun 5% harus cut loss. Apapun yang terjadi harus cut loss misalnya. Itu justru lebih mengurangi potensi kerugian dari kita ya. Jadi jangan sampai dibiarkan aja untuk saham turun sudah 5%, nah dibiarkan nanti naik, ternyata turun lagi 6%, ternyata turun lagi sampai akhirnya turunnya lebih dari 20%. Sudah telat. Kemudian target profit itu kita buat aja. Ini untuk trading ya. Kalau invest jangka panjang juga perlu target, tapi targetnya kan jangka panjang. Target untuk trading berapa persen, misalnya kita untung 1,5 atau 2% kita jual, atau 5% kita jual, atau kita biarkan let profit ya. Jadi misalnya ketika saham itu naik tinggi ya kita biarkan, tapi begitu turun nggak kuat ya udah kita jual. Tapi kita harus memantau di HP kita atau laptop kita ya, tidak bisa kita tinggalkan. Tapi kalau sudah di setting auto ya kita bisa tinggalkan, pokoknya ini untung 3% saya jual gitu. Jadi gitu. Jadi itu ya teman-teman, ada 5 tips money management, dan yang paling penting adalah disiplin ya teman-teman. Disiplin dalam mematuhi aturan yang telah kita buat sendiri, dan itu perlu belajar, perlu pengalaman, dan psikologi yang bagus juga, sehingga kita bisa mempertimbangkan antara risiko dan benefit yang kita peroleh. Oke, tetap semangat, gunakan money management yang ketat dan informasi yang dari berbagai sumber, dan tetap setia dengan gaya trading kita atau investasi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.